Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita muliakan, kita ketulusan sholat al-wudu bersama para beliau yang hadir pada malam hari ini, dan yang kita hormati Bapak Ibu jemaah tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah pada malam ini, dan juga hadir ada anak alhamdulillah hadir sama kita. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah barusan kita selesai melaksanakan sholat isya secara berjamaah, diimani oleh imam kita, oleh terbaik kita. Moga saja ibadah yang kita lakukan di malam hari dan ibadah yang kita lakukan di siang hari Allah catat sebagai amal-amal terbaik kita, dan imbalannya, balasannya itulah yang akan kita terima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat Allah dan mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan aturan yang menyelamatkan manusia, bukan saja di dunia, malahan selamatkan bidang dunia wal akhirah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, judul kajian kita malam ini adalah tanda iman yang subur. Iman kita hari ini sedang naik, sedang di atas. Pada satu saat iman kita ini Bapak Ibu bisa saja menurun dan bisa saja biasa-biasa saja. Bahkan bisa iman kita ini habis. Maka iman kita ini perlu kita pupuk, perlu kita jaga, perlu kita pelihara, perlu kita siram. Kalau kita menanam buah rambutan, setelah ditanam itu dibiarkan saja oleh abadi gitu kalau kita mas, tidak diberasiakan. Sama orang tanam padi, selesai dia tanam padi lalu dibiarkan saja sampai besar, bagi hasilnya. Seperti itulah iman kita. Nilai-nilai iman yang sudah kita miliki hari ini, nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai ibadah yang kita lakukan hari ini, itu akan nampak nanti setelah kita meninggalkan Ramadan. Siapa? Satu, dia rindu dan cinta ingin berjumpa dengan Tuhannya. Nah, kita dari yang syukur. Dia ingin rindu dan cinta ingin berjumpa dengan Tuhannya. Ma'rifah, mahabbah. Siapa orang-orang yang cinta dan rindu ingin bertemu dengan Allah itu? Dia mengenal diri pertama. Tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dia ingin selalu menyebut namanya. Itu salah orang yang cinta itu dia selalu ingin menyebut namanya.
siang tak bayang-bayang, malam tak angan-angan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. Dia selalu menyebut namanya setiap waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu sholat ke waktu sholat. Kemudian dia ingin bersamanya dimanapun posisinya, dimanapun keberadaannya. Ketika dia sudah ingat kepada Tuhannya, maka takut dia akan melakukan satu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Kemudian dia ingin mendapatkan keridhaan siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah. Ketika hari ini kita sudah jatuh cinta dan rindu ini bertemu dengan Allah, maka siapa yang bisa menjamin kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan selama Ramadan ini akan ketemu lagi dengan Ramadan tahun 2025 besok? Tidak ada satupun yang bisa menjamin kita. Maka kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 itu apa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Pertanyaannya, untuk siapa sih surga itu? Mu'iddat lil muttaqin. La'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, wa ulaika humul muflihun, wa ulaika humul faizun. 5 kita mendapatkannya. Jadi orang bersyukur, menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan mendapat rahmat, mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Itulah tujuan kita, orang yang rindu ingin berjumpa dengan Tuhannya. Baik Bu, yang dibiarkan berjumpa. Karena hari ini kita melakukan ibadah puasa itu wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan. Tidak ada perintah puasa itu dilakukan di bulan Ramadan. Dan tidak ada pula puasa itu yang satu bulan ini diperintahkan hari-hari yang lain, sampai bulan itu menunggunya dengan kedatangan bulan yang mulia itu, bulan yang agung itu. Maka ada gairah kita, bagaimana keimanan kita hari ini akan menjadi sebuah kebiasaan nanti setelah kita mendapatkan apa yang kita lakukan hari ini selama Ramadan. Maka ketika hari ini dia sedang berpuasa, lalu ada unsur tidak untuk berpuasa karena sakit berat yang tak bisa ditinggalkan, maka boleh dia akan mengganti ibadah puasanya di hari yang lain dengan membayar fidyah atau daripada ibadah puasanya yang tertinggal pada hari ini. Baik Bu, ini yang betapa hebatnya ibadah puasa hari ini. Pernahkah kita dengar Bapak Ibu, orang yang berpuasa di gara-gara puasa itu sakit pada lambung? Ada Pak? Gara-gara puasa sakit dari lambung sebelah. Gara-gara puasa sakit asam naik pada muka menjadi asam lambung. Ada Pak? Tidak. Sungguh tak sih. Orang yang berpuasa akan disehatkan badannya. Orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang disiplin, jelas. Orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang jujur, jelas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyushir ila jarihi. Berkata yang baik lalu berbuat baik kepada tetangganya. Nampak dari ibadah puasa itu. Kemudian di dalam hukum Islam kembali, perintah wajib ibadah haji itu terdapat di dalam hukum Islam kapan? Di bulan Zulhijjah. Tidak bisa di bulan Ramadan, tidak bisa di bulan Muharram, tidak bisa di bulan Rabiul Awal, tidak bisa di bulan Rabiul Akhir.
jelas diperintahkan di bulan Zulhijjah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu. Itu jadi terbaik. Terdapat lagi di rukun Islam, perintah wajib ibadah sholat yang kita lakukan hari ini. Kapan? Tentu ada waktunya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan itu tidak bisa ditawar. Dan perintah wajibnya kapan lagi? Berdiri tegak lurus. Bagi siapa yang mampu? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau dia rukuk, bangkit dari rukuk, sami Allah liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Kalau sekiranya dia tidak mampu berdiri, maka boleh dia duduk, karena ada masalah berdiri. Lamu tagak sakit pinggang, lamu duduk sakit kaki, maka dibolehkan untuk duduk. Kalau juga tidak mampu duduk karena ada masalah, boleh berbaring. Lalu tak mampu juga berbaring, maka boleh pakai isyarat, karena ada masalah. Tidak mampu juga pakai isyarat, boleh berkedip mata dalam keadaan sadar, karena ada masalah tadi. Ternyata sholat itu bagi orang-orang yang sadar, bagi orang-orang yang insaf, bagi orang-orang yang bertobat. Tidak ada perintah sholat itu bagi untuk orang yang gila, orang yang tidak waras. Kalau begitu, mulai dari berdiri tidak mampu lalu duduk, tidak mampu duduk lalu berbaring, selesai masalah duduk. Tidak mampu berbaring lalu pakai isyarat, selesai masalah berbaring. Tidak mampu pakai isyarat lalu berkedip mata dalam keadaan sadar, tidak juga bisa lebo pakai mahal ya. Buku saya, buku saya bukan ini merek. Apa mereknya itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mulai tadi namanya simpulan ganteng, hari ini pada mulai satu. Itu tanda imannya subur. Kalau begitu, Allah tidak akan melebarkan hambanya. Allah tidak akan memberatkan hambanya. Siapa sih orangnya yang tidak punya masalah dalam hidup ini? Siapa sih orang yang tidak punya beban dalam hidup ini? Seberat-berat masalah, sebanyak-banyak beban yang dia pikul dan mampu dia selesaikan, ketika dia akan melibatkan Tuhannya, maka masalah itu akan hilang, habis. Ya, itu gak tinggi dan sedikit naik, itu naik. Habis masalah, karena Allah menjaminnya. Satu, tanda iman yang lurus. Yang kedua, takut akan dicampakkan ke dalam api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'tuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'malun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Penjaga-penjaga neraka itu adalah para malaikat Allah yang kasar dan jemaah. Persoalannya percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, ikhlas tidak ikhlas, nampak atau tidak nampak. Kalau Allah sudah mengatakan demikian, syarat dia itu untuk menyakini Allah itu adalah pertama beriman duluan. Beriman diucapkan dengan lidahnya, ditancapkan dalam hatinya, dilaksanakan dengan anggota badannya. Di samping dia beriman, beramal. Di samping dia beramal, berilmu. Kalau dia berilmu tidak dibarengi, kalau dia beramal tidak dibarengi dengan ilmu, maka besar mudaratnya daripada manfaatnya, karena ilmunya tidak ada. Persoalan apa? Iman. Baik, Bu. Lain apa Ibu pencarian? Allah datang kok di KPK atau ketua KPK mana datang kok? Inyo menangkut orang, lalu inyo menaikan kok atau anggotanya, entah apa saya katanya. Dan kan Pak Ibu, di depan televisi Pak Ibu masih bisa melambai-lambaikan tangan lagi dan tersenyum ke saudara. Kayak Pak Ibu masih bisa melambai-lambaikan tangan.
Di mana tak Tuhannya? Karena itulah menjadi sebuah kebiasaan yang menganggap itu hanya dosa-dosa kecil saja. 2 triliun pikirannya cuma tadi. Bayangkan Pak Ibu, dia masih bisa tersenyum. Wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia, dia mengetahui apa-apa yang dinyatakan oleh manusia, dia mengetahui apa-apa yang disembunyikan. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun. Lah itu malaikat kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah mencatat apa yang dilakukan. Nganggap itu dosa kecil Bapak Ibu. Lama-lama dari dosa-dosa kecil yang dia lakukan itu bertumpuk-tumpuk, lama-lama menjadi dosa besar. Ini anggap biasa Pak. Bayangkan tidak? Pak Ibu tahu teh juluk? Teh juluk itu kalau dimasukkan ke dalam air panas, masuk galeng Pak. Atau diangkat kembali teh juluk itu. Apa ini yang tinggal? Warnanya lepas juga. Amode itulah nanti ya dari piti 2 triliun yang dia pikirnya nanti dia akhirat nyetemui rakyat Indonesia itu persatu-satu nanti minta maaf apa parah itu tejululah yang akan itu dijontor baik ditarik kembali 3/4-nya rontok dosa-dosa yang dilakukannya, tulang-tulangnya rontok, daging-dagingnya rontok, lalu tutup lagi. Setelah tutup, lalu dimasukkan lagi, rontok si manusia selesainya, lalu tarik lagi di atas, lalu seperti itu lagi. Model itu lagi itu ayat dilakukannya yang terasa olehnya sakit dari pelaku dosa yang menganggap itu hanya persoalan terpilih, bahwa dia tidak pernah menganggap bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, hidup dalam taat, mati dalam beriman. 3. Yang ketiga adalah dia takut mati dan dia mempersiapkan diri untuk mati. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu di tengah-tengah orang mati. Hitung-hitunglah amalmu. Hisab nafsaka ma'al maut. Hitung-hitunglah dirimu di tengah-tengah orang yang sudah mendahului kita. Bacaan Al-Quran kita sudah berapa kali kita membaca Al-Quran atau menamatinya? Tahajud kita, duha kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sudah adakah kita menghitung-hitungnya? Ayah cuk yang itu orang ini apa Pak? Ini maksud je, di keluar je. Kalau gaji kau 5 juta, kebutuhan 7 juta, itu kan tekor 2 juta. Itu lah gaji kau balik kau kagak luar. Kalau di PS Pak, dulu lah tunjangan hari raya kau kadibu, ya Bu. Dulu lah baju anak kau balik Pak. Dulu lah kebutuhan lain kau bisa mencukupi diri. Sakit sampai banyak cukup itu yang itu. Tapi tak pernah kita begitu amal-amal terbaik kita. Maka hari ini kesempatan untuk kita melakukan ibadah wadatu fa'inna khairan dzati taqwa. Dan berbekalah kamu karena sesungguhnya nanti di akhirat sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu, pernahkah Pak Ibu mendengar dulu ada banjir tahun 2023 di Kota Padang ini? Sikuling ada banjir Pak? Enggak. Pagi ini Jumat, Kota Padang ini ganja banjir. Sehingga tahun 2000 ini kok banjir lagi. Pagi ini Jumat boleh, nanti malam ini. Kalau jalan di daerah PC itu mulai dari Ciguntur, Bawang Lantai sampai ke habis itu. Nah, rupanya tahun 2003 itu keluar lagi mayat bergulir-gulir dari bukit itu, bukit alam itu Pak. Sehingga pakai terbungkus dengan kain kapan putih, kepala masih terikat
pinggang masih terikat, kaki masih terikat, masih terbungkus utuh dengan kain kapan putih. Mungkin ada yang itu baru. Coba dah, masih teringat ambil mantikan 2000 apa aja. Bapak ibu yang dari bawah. Dikurang juga orang mencari. Apakah doa yang dari kubur? Tapi orang tetap mencari. Anak orang mencari. Agak pun datang, gagal tipu mencari. Di bawah kawan singalah, dia cari tidur baru. Seorang mayat melarikan diri dari kuburnya karena banjir. Kalau kedinginan, keluarnya. Bagi bapak itu menarik kan? Di belakang dia kan? Anak-anak awak ini pak itu. Kalau dia wajib putih macam tinggi dua ceknya, atau dia dari awal dengan cek itu mengantuk celak. Bapak itu dampak pengaruhnya. Jadi kalau kadang-kadang awak baca Quran kalau malam itu baca saja ada satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itulah mengantuk saya. Dia mengantuk tu ada itu ada. Kalau mengantuk tu kalau boleh cukup agak apa ibu? Apa tagak? Tagak mengantuk tu, bentuk balik. Mengantuk tu, bentuk dua. Apa ulang tu balik? Apa itu cintanya? Ibu. Tadi mainan kedua tadi itu. Kamu awak berjalan di atas tanah, makanan yang itu makan yang tumbuh di atas tanah, bersedap gurau di atas tanah, bermain-main di atas tanah, pergi ke kantor bersama-sama di atas tanah, mencari duit di atas tanah, mencari dunia di dunia di atas tanah, mencari surga di dunia di atas tanah, mencari neraka di dunia di atas tanah. Ketika awak mati dimasukkan ke dalam tanah. Kecil si tanah. Wahai si nona manis, wahai si bulan ganteng, engkau telah masuk di tempat yang gelap gulita ini. Engkau dulu berjalan di atas punggungku, dulu engkau berjalan di atas perutku, kata tanah. Sekarang engkau telah masuk ke tempat yang hening ini, tanpa kamar, tanpa kasur, tanpa sumur, tanpa jendela, tanpa ada yang membantumu. Kecil si bulan ganteng dari Pak Ibu. Walau tara idil mujrimuna nabisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na ma'na salihat inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat dengan mata kepala kami. Kasihlah kesempatan kepada kami, Allah bersaya untuk melakukan ibadah. Kami ingin tobat, kami ingin sholat, kami ingin tarawih, kami ingin witir, kami ingin puasa, kami ingin baca Quran, kami ingin duha, kami ingin tahajud, kami ingin berbagi ilmu, kami ingin bersedekah. Pak Ibu, penyesalan di dunia bisa minta ampun kepada Allah. Penyesalan di dunia bisa minta maaf kepada manusia. Penyesalan di akhirat apa boleh yang kita katakan tak bisa lagi. Terlambat sudahlah. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, karena hari ini ruh masih bersatu dalam jasad kita. Disitulah ada perintah. Dulu sama-sama bergandengan tangan dengan awak apa itu? Bara orang yang sudah awak kenal, bara ustaz yang acuk awak tonton di televisi, bara tetangga dapur awak yang sama-sama sedang gurau ya awak. Ini beliau mereka itu tak ada lagi di depan kita. Di samping aneh di tanah ladang, kilonya unik si jauh-jauh, di samping pasirku sampai Batang, kilonya letaklah bendera hitam di dalam rumah. Siapa enggak ada? Kita tahu Pak. Tuh, sini datang yang cocok pegang penjemaah. Ada pun nanti Pak. Ngapain? Kemana? Orang ke? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa gunanya berkain batik kalau tidak berselendang panjang? Apa gunanya wanita cantik kalau tidak mau sembahyang? Kain samping dibawa mandi, kain kapan dibawa mati, harta benda dibagi-bagi, amal ibadah dibawa mati. Apa boleh sudah? Berartilah kehidupan itu baru sebatas dunia. Tabung dibuat tipu-tipu badan itu pada pulang ke sampai asap bulunya kita sulit dan tanah dan bingkai. Padahal air panas pemandian pada siu jadi kapan dikocok di kaki di molangkuk citan dia di bumbu. Setelah badanku dimandian dia badanku ke sampai sholat amin atau musalah. Setelah disolatkan media sholat sampai takbir sudah tuh badanku dibawa ke badan makaburan sampai penginapan terakhir. Selesai badanku dimasukkan ke kubur di dalam tanah nanti kok apa bocil ganjil ke kicil di batai papanan salah. Sudah di batai papanan salah
Mumawar. Aku nyambil doa ini di rumah tu kan. Nyambil pindahkan kayu mah. Aku pindahkan kayu ini. Tu pindah tu. Doa dibaca buku tertimbun bulan-bulan. Berakhirlah. Itu baru sebatas dunia panjang lagi depan. Kalau begitu, 3 hal inilah iman kita akan menjadi subur, bahwa kita pasti akan kembali kepada Tuhan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, aku doakan Bapak Ibu yang hadir di sini kok, mulai dari malam pertama sampai malam ini dan sampai nanti malam-malam terakhir kita tetap menjadi orang-orang yang istiqamah. Umur panjang, badan sehat, rezeki murah, hati senang, pikiran lapang, hidup berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.